Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 2020 LPTK Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam pelajaran sosiologi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan baca doa. Ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa penutup kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah kita membaca doa, kita mulai pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Sasti untuk dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Anda, siapa yang tidak hadir hari ini Anda? Ada 3 orang, Pak. Ya, siapa saja? Anton, Indra, dan Yuli. Ya, berarti hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Kita doakan untuk pertemuan selanjutnya mereka bisa hadir bersama kita di kelas ini. Baik, selanjutnya yaitu siap kalian untuk memulai pelajaran hari ini? Semangat ya. Nah, jadi hari ini kalian harus semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini karena pelajaran yang akan kalian dapatkan di bangku sekolah ini akan berguna untuk kalian untuk masa depan nanti. Untuk masa depan kalian nanti. Baik, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kompetensi dasarnya adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Yakni IPK yang akan kita bahas adalah itu IPK-nya adalah membedakan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian IPK yang kedua menemukan contoh dari jenis-jenis nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian IPK untuk keterampilan menyajikan hasil diskusi tentang contoh jenis-jenis nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, nah, adapun tujuan
tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu membedakan nilai dan norma dan menemukan contoh jenis-jenis nilai dan norma di dalam masyarakat dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, produktif, dan religius sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan menyajikan hasil diskusi tentang contoh jenis-jenis nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi model pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini adalah discovery learning, di mana kalian Bapak perintahkan untuk menemukan ataupun mencari bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis nilai dan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun penilaian yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap akan Bapak ambil melalui kegiatan kita dalam kelas ini. Penilaian pengetahuan akan Bapak ambil dari evaluasi nanti terakhir menggunakan Google Formulir. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Bapak akan mengambil penilaian keterampilan melalui diskusi kalian ke depan nanti. Paham? Paham. Nah, baik pada hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Sri Ayu? Materi kita sebelumnya interaksi sosial, syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, faktor interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bagus, Sri Ayu masih mengingat materi kita minggu kemarin, bahwasanya sebelumnya kita sudah mempelajari interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai dan norma. Artinya di dalam kita berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat harus ada yang mengatur yang namanya nilai dan norma. Baik. Untuk penilaian awal kita pada pembelajaran kali ini, nah, Bapak akan bertanya. Di dalam saku kalian ada uang apa tidak? Ada. Kira-kira menurut kalian uang itu berharga apa tidak? Berharga. Kira-kira Yuni, apa fungsi dari uang ini? Fungsi uang sebagai alat pembayaran yang diterima secara umum guna pembelian barang dan jasa, kekayaan berharga lain maupun pembayaran utang. Nah, artinya uang dalam kehidupan kita memiliki nilai berharga. Nah, kemudian di depan kelas kita ataupun di depan sekolah kita ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira Rapli apa tujuan dan maksud dari papan tersebut? Tujuannya aturan agar kita tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Nah, artinya sebuah papan pengumuman memiliki sebuah makna sebagai sebuah aturan. Baik, itu penilaian awal kita pada hari ini. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tahap stimulus. Sekarang silakan kalian perhatikan gambar yang akan Bapak tampilkan. Nah, gambar pertama ini, nah, siapa yang bisa kira-kira memberikan penjelasan? Dahir, kira-kira itu gambar apa, Dahir? Emas, rumah, mobil, uang. Nah, ada emas, mobil, rumah, dan uang. Itu gambar pertama. Sekarang gambar kedua. Nah, Ajis, kira-kira gambar kedua itu gambar apa, Ajis? Kawasan dilarang merokok. Nah, kawasan dilarang
di mana kita sering menjumpai itu gambar itu? Nah, di tempat-tempat umum, di rumah sakit, di sekolah, sering kita temui sebuah pengumuman seperti ini. Kawasan dilarang merokok, artinya kita tidak boleh merokok di tempat tersebut. Nah, sekarang dari kedua gambar yang sudah Bapak tampilkan tersebut, siapa kira-kira bisa mengambil kesimpulan tentang apa gambar yang Bapak tampilkan ini? Resi, coba Resi. Gambar pertama itu ada di rumah, uang dan mobil yang merupakan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh seseorang. Gambar kedua merupakan sebuah aturan di sebuah tempat dilarang merokok. Nah, jadi gambar pertama itu merupakan sebuah contoh dari nilai sosial. Gambar kedua merupakan contoh dari sebuah norma sosial. Baik, kalian sudah melihat ya, sudah melihat antara nilai dan norma. Sekarang, nah, siapa bisa menyimpulkan apa itu pengertian nilai dan norma? Nah, silakan Enti, apa itu pengertian nilai sosial dan norma sosial? Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, atau keyakinan yang hidup dan berkembang baik untuk dilakukan. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat agar tercapai ketertiban dan perdamaian. Bagus. Nah, itu adalah pengertian nilai sosial dan norma sosial. Nah, kalian bisa lihat, nah, di sini nilai sosial merupakan ukuran atau patokan. Nah, serta masyarakat, nah, yang berguna untuk menentukan benar atau pantasnya. Nah, kemudian kita masuk pengertian norma, petunjuk hidup. Artinya dalam norma akan terdapat sebuah aturan. Paham? Paham? Nah, untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah itu ada ciri-ciri nilai sosial, jenis-jenis nilai sosial, kemudian fungsi nilai sosial, kemudian di norma itu ada fungsi norma sosial dan macam-macam norma sosial. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk bisa duduk berkelompok untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang materi-materi yang akan kalian cari dari berbagai sumber. Nah, baik itu dari buku paket, internet, ataupun sumber yang lainnya. Siap untuk duduk berkelompok? Siap. Baik, kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Coba perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, ini LKPD untuk kelompok 1. Ini LKPD untuk kelompok 2. Silakan perhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian buat dan harus kalian diskusikan. Untuk kalian berdiskusi ini, nah, kalian harus bekerja sama. Karena dalam diskusi ini Bapak akan mengambil nilai keterampilan kalian. Keterampilan dalam bekerja sama dalam kelompok, kemudian keterampilan dalam mempresentasikan nanti. Sekarang perhatikan LKPD. Ada pertanyaan dari LKPD tersebut? Ada pertanyaan dari kalian? Ada yang ragu? Tidak. Kelompok 2 ada yang ragu? Tidak. Kelompok 1 ada yang ragu? Tidak. Kalau seandainya kalian tidak ada yang ragu, silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nah,
Paham nak ya? Paham dengan tugas kalian? Oke. Kelompok 1 ada yang tidak paham? Nah, silakan dikerjakan. Oke. Nah, ini ada juga soal ya, silakan kalian kerjakan dan ditulis di buku masing-masing. Oke, selesai nak ya? Waktu kita habis. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Oke, sekarang akan kita presentasikan. Siapa yang akan tampil duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 sesuai dengan urutan materi. Nah, sekarang silakan siap-siap kelompok 1 untuk tampil. Baik, untuk pertama ini akan tampil adalah kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyimak apa yang ditampilkan oleh kelompok 1. Jika ada nanti akan ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang nilai sosial yang akan dibacakan oleh Sri Ayuningsih. Pengertian nilai sosial. Nilai adalah ukuran-ukuran patokan, anggapan-anggapan atau keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dianggap oleh banyak orang yang berguna untuk menentukan apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Ciri-ciri nilai sosial. Nilai sosial ada hasil dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Proses belajar. Nilai sosial bukan bawaan sejak lahir. Nilai sosial dipelajari melalui sosiologi. Nilai sosial dapat memuaskan manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan sosial. Nilai sosial merupakan tempat konsensus sosial tentang harga relatif dan objek dalam masyarakat. Masing-masing nilai memiliki efek yang berbeda antara orang dan masyarakat. Nilai mempengaruhi perkembangan pribadi, baik positif atau negatif. Macam-macam nilai sosial. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Nilai 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi bangsa untuk dapat hidup dan mengadakan kegiatan atau aktivitas, contohnya badan yang sehat. Nilai spiritual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia atau rasio atau budi cipta manusia. Nilai kedua nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia atau perasaan atau estetis. Ketiga, nilai normal
dan mutlak. Fungsi nilai mengarahkan masyarakat yang dan berlaku. 2. Menentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. 3. Alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat. 4. Sebagai alat kontrol perilaku manusia. Baiklah, itulah hasil dari materi kita pada kelompok 2 yang belum banyak atau yang belum jelas kami persilakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kelompok 1, mengapa nilai sosial yang ada pada suatu daerah dengan daerah tertentu bisa berbeda-beda? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Ibu Karina. Karena nilai sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hasil dari masyarakat setempat, sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang ada di suatu daerah tertentu. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, itulah materi dari kelompok 1. Itu tentang ciri-ciri nilai sosial, macam-macam nilai sosial, kemudian fungsi dari nilai sosial. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk tampil. Nah, sekarang untuk kelompok 2 akan menampilkan KPD ataupun hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 2 untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang materinya akan dibaca oleh wadah. Pengertian norma sosial. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu bertujuan untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat agar tercapai ketertiban dan perdamaian. 2. Norma kesusilaan, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari hati nurani batin manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Contoh, tidak bermesraan di depan umum. 3. Norma kesopanan, yaitu peraturan yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari. Contoh, menghormati orang yang lebih tua. 4. Norma adat dan atau kebiasaan, yaitu kumpulan petunjuk hidup tentang perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, tradisi dalam perkawinan. 5. Norma hukum, yaitu kumpulan petunjuk hidup dan peraturan-peraturan yang dibuat pihak berwenang dalam suatu masyarakat. Contoh, aturan lalu lintas. Berdasarkan tingkatan daya ikat, norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang berdaya ikat lemah, sedang, dan kuat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, dikenal 4 pengertian norma, yaitu cara, norma yang paling lemah daya mengikatnya karena sanksinya hanya cemoohan. Contoh, ketika sendawakan orang bersendawa. 2. Kebiasaan, suatu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada
Pada cara karena kebiasaan berupa perbuatan dilakukan berulang. Contoh menghormati orang yang tua. 3. Tata kelakuan. Aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat pada perbuatannya pelanggaran akan kriminalisasi berat. Contoh larangan berzina. Prostitusi suatu aturan yang turun temurun namun sangat mengikat dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Contoh larangan menikah dengan orang yang satu marga dalam adat kita. Fungsi, norma, atau pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu. 2. Memberikan stabilisasi dan kemampuan dalam kehidupan masyarakat. 3. Mengikat warga masyarakat karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarannya. 4. Menetapkan kondisi dan sesuai yang tertib dalam masyarakat. 5. Adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek sejarah kepada para pelanggarannya sehingga tidak ingin mengulangi perubahannya pelanggaran norma. 6. Wujudkan tertib dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baiklah, itulah hasil materi kami. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya, bisakah norma yang ada di dalam masyarakat memudar atau bisa digantikan oleh norma yang lain? Berikan kami waktu untuk menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Anda. Jawabannya adalah bisa, karena norma diciptakan di dalam sebuah masyarakat. Ketika suatu norma sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi suatu masyarakat, mana norma tersebut akan dilakukan perubahan dengan norma yang baru. Apakah saudara mereka paham atau jelas? Itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi itulah materi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu tentang nilai dan norma sosial. Oke. Tadi kalian sudah menampilkan hasil dari kerja kelompok kalian itu tentang nilai dan norma yang sudah kalian bahas dan juga sudah ada yang bertanya. Dan sekarang Pak akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah nilai sosial dan norma sosial. Nah, nilai adalah tadi sebuah patokan ataupun sesuatu yang berharga. Nilai itu terbagi menjadi 3, ada nilai material, vital, dan kerohanian. Kemudian yang kedua ada norma sosial. Norma, kata kunci dari norma adalah sebuah aturan bagaimana cara kita bersikap ataupun cara kita berinteraksi di dalam sebuah masyarakat. Norma itu terbagi menjadi 5. Ada norma agama, itu norma yang mengatur kita dalam kehidupan beragama yang bersumber dari Tuhan atau dari ajaran agama. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum. Nah, kemudian norma berdasar
kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Paham? Paham? Kalau seandainya kalian sudah paham, pada hari ini kita akan melakukan evaluasi sebagai nilai dari pengetahuan melalui Google Formulir. Karena pembelajaran kita pada saat sekarang ini itu pembelajaran digital berbasis web assessment. Jadi kita akan melakukan evaluasi ataupun penilaian pengetahuan melalui Google Formulir. Silakan keluarkan HP masing-masing. Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Kalian silakan buka Google masing-masing, kemudian klik link berikut ini. HTTP formnya selanjutnya ini. Silakan kalian klik, nanti akan muncul soal ujian dan jawaban kalian dan nilai kalian akan terekam langsung ke komputer Pak. Paham? Silakan mulai dari sekarang Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan dikerjakan. Paham cara pengerjaannya, Nak? Yang di sana paham? Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi untuk kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan. Selesai? Selesai atau belum? Oke, waktunya habis. Silakan klik selesai. Nanti hasilnya akan Pak berikan ataupun Pak kirimkan melalui grup WA kelas kita. Silakan kalian lihat hasil dari evaluasi kita hari ini. Baik, selanjutnya untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya, silakan salah satu orang untuk melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini sangat menarik, yaitu nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Pembelajaran dengan menggunakan display learning, membaca peserta didik untuk aktif. Refleksi guru. Pembelajaran yang diberikan oleh Pak Aziz mudah dimengerti dan dipahami. Penjelasannya juga bagus dan relatif. Oke, itu refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya itu adalah materi kita selanjutnya itu adalah tentang sosialisasi. Jadi silakan kalian baca dan kalian persiapkan untuk pertemuan kita minggu depan. Tugas kalian adalah untuk sosialisasi ini kalian siapkan bahan yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Paham?